Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Ida. Selamat siang Pak Rudi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ya, Bu sama-sama. Ida untuk diwawancarai dan diskusi terkait pembelajaran di kelas 4 Bu ya. Iya, betul. Kira-kira nanti Bu Ida silakan bisa menjawab sesuai dengan kondisi yang ada selama Bu Ida merencanakan dan melakukan proses pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 4 Bu ya. Iya, Kira-kira siap Bu G? insya Allah. Bismillah. Bismillah. Yang pertama Bu, kira-kira bagaimana Bu Ida melakukan pembelajaran di kelas 4 selama ini? Mulai dari rencana pembelajaran yang digunakan, yang dirancang, metode belajar yang digunakan, media dan sumber belajar yang Bu Ida gunakan, dan alat penilaian yang dipakai terutama pada mata pelajaran IPAS. Akan Bu. Ya, dalam mengajar saya menyiapkan rencana pembelajaran mengikuti apa yang ada di kurikulum Merdeka itu ya. Yang pertama saya menyiapkan modul ajar. Belajar. Kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita seperti apa, apakah itu nanti memungkinkan dilakukan apa tidak. Nah, jikapun bisa dilakukan, insya Allah kita lakukan. Tapi kalau tidak, kita menggantinya dengan hal yang lebih menarik gitu, yang bisa kita hadirkan di situ. Nah, kalau metode pelajaran itu bermacam-macam ya. Kadang langsung praktek, kadang melalui media video ataupun gambar-gambar atau game. Nah, seperti itu. Jadi yang itu menurut anak-anak menarik seperti itu. Menarik ya. Jadi ya kita. Tapi sepengetahuan saya Bu Ida ini kan sering menerapkan metode belajar lebih ke pembelajaran langsung Bu ya. Iya, Observasi, betul. pengamatan, kemudian kayak anak-anak melakukan pembelajaran langsung, eksperimen yang sering ya. Iya, sering. Di kelas, terutama di kelas 4 Bu ya. Iya. Baik Bu Ida, selanjutnya kira-kira apa yang Bu Ida lakukan di kelas dalam menghadirkan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa di kelas 4 khususnya? Pertama saya ini dulu ya, kita kaitkan dulu ya. Anak-anak biasanya kita cari tahu, mencari sumber belajar dulu. Kita mau bakal belajar apa ini? Kemudian kita tawarkan anak-anak itu kita mau ngapain gitu, supaya nanti pembelajaran kita itu jadi menarik, jadi anak-anak juga antusias gitu, nggak sepihak saja gitu kan. Tidak hanya gurunya merasa enjoy terus anak-anak nggak nyaman gitu kan. Jadi harus dari dua arah gitu, anak-anak nyaman, suka gitu, dan pelajaran itu bisa diterima sama anak muda, dipahami seperti itu. Baik, berarti ini Bu ya, jadi selama pembelajaran untuk menarik perhatian siswa, Bu Ida ini sudah melaksanakan memetakan kesiapan belajar dulu Bu ya. Jadi anak-anak maunya seperti apa baru nanti kita Bu Ida rancang gitu Bu ya. Iya, kayak gitu. Baik. Selanjutnya yang terakhir Bu Ida ini kan terkenal dengan ini Bu ya, pengarsipan penilaian yang sangat rapi ya Bu ya. Nah, bagaimana ini proses asesmen dan penilaian yang Bu Ida lakukan selama pembelajaran di kelas 4? Nah, monggo Bu Ida. Ya, untuk asesmen memang dari awal kita ini dulu ya, asesmen pakai asesmen diagnostik itu. Jadi untuk paham anak itu sudah tahu seberapa jauh tentang tema atau materi yang akan kita bahas nanti. Nah, itu kita petakan mana yang sudah paham, mana yang belum, mana yang setengah-setengah gitu. Ya udah, itu baru kita lakukan kegiatan pembelajaran. Setelah itu kita selama proses itu kita nilai dari sikapnya bagaimana, ketika diskusi seperti apa, kemudian pemahamannya bagaimana itu. Terus tidak hanya satu kali atau dua kali, tapi berulang-ulang sampai anak itu paham. Baru setelah itu, setelah di akhir pembelajaran kita lakukan asesmen sumatif ya, ataupun asesmen yang lainnya. Untuk penilaiannya juga kita melalui diskusi, kemudian observasi, kemudian juga pakai tes tulis, kadang juga demonstrasi ya, lisan gitu. Sesuai dengan
kemampuan anak, karena di kelas saya itu ada satu anak yang berkebutuhan khusus lah, Khusus ya. seperti itu Pak ya. Jadi ketika kita minta tes tulis kemungkinan nggak bisa, ya udah pakai itu Tes yang lain. lisan ya, Lisan. seperti itu. Berarti asesmen yang dilakukan Bu Ida sudah lengkap Bu ya. Insya Mulai Allah dari seperti asesmen itu. Iya, awal, bervariasi. kemudian asesmen formatif ya saat Iya. diskusi, saat pengamatan sikap, sama asesmen sumatif di akhir pembelajaran Bu ya. Pembelajaran. Iya. Baik Bu Ida, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga nanti ke depannya Bu Ida semakin menjadi guru yang lebih baik dan menjadi agen transformasi perubahan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.